Di hari peresmian kantorku, ibuku menyuruhku kabur. Pura-pura sakit, pergi dari sini, amankan semua dokumen dan aset milikmu. Aku menurut. 15 menit kemudian, suamiku dan ibu mertuaku menjerit di ruanganku. Aku tak menyangka. Mereka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lobi utama gedung pencakar langit itu berkilauan. Ratusan tamu undangan, terdiri dari investor, klien, dan pejabat penting, bertepuk tangan meriah. Malam ini adalah puncak dari segala kerja keras Shanum. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia berdiri di atas panggung, meresmikan kantor pusat perusahaannya sendiri, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang ia bangun dari nol. Hijab yang ia kenakan serasi dengan gaun elegannya, memancarkan aura percaya diri dan syukur. Di barisan depan, suaminya, Yogi, tersenyum bangga. Di sebelahnya, Ibu Dewi, ibu mertuanya, mengangguk-angguk pelan dengan senyum tipis yang tak pernah lepas dari wajahnya. Shanum mengambil mikrofon, cahaya lampu sorot terasa hangat di wajahnya. Terima kasih. Suara Shanum terdengar jelas, sedikit bergetar karena haru. Malam ini bukan hanya milik saya. Ini adalah milik kita semua. Terima kasih kepada tim saya yang luar biasa, yang bekerja siang malam tanpa lelah. Ia berhenti sejenak, matanya mencari sosok Yogi. Dan tentu saja, saya tidak akan bisa berdiri di sini tanpa dukungan penuh dari belahan jiwa saya, suami saya, Yogi. Yogi berdiri dan membungkuk sedikit ke arah tamu, tepuk tangan kembali terdengar. Dia adalah batu karang saya, yang selalu ada saat saya hampir menyerah. Shanum lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Dewi. Juga kepada ibu mertua saya, Ibu Dewi. Terima kasih, Bu. Ibu sudah seperti ibu kandung bagi saya, membimbing saya dalam bisnis dan kehidupan sejak ayah tiada. Dukungan ibu tak ternilai harganya. Ibu Dewi tersenyum lebih lebar. Shanum benar-benar merasa lengkap. Ia berhasil membahagiakan semua orang yang ia cintai. Ia hendak melanjutkan pidatonya, membahas visi perusahaan ke depan, ketika sebuah keributan kecil terjadi di pintu masuk lobi. Seorang wanita paruh baya tampak menerobos kerumunan. Pakaiannya sederhana, kontras dengan gemerlap pesta. Ia tampak panik. Beberapa petugas keamanan berusaha menahannya, tapi wanita itu berteriak, "Itu putri saya. Shanum, saya harus bertemu putri saya." Shanum membeku. Ia mengenali suara itu. Itu adalah ibunya, Ibu Atin. Para tamu mulai berbisik. Wajah Yogi dan Ibu Dewi langsung mengeras. Shanum melihat Yogi memberi isyarat mata kepada keamanan untuk mengusir ibunya, tapi Shanum lebih cepat. "Tidak apa-apa," katanya ke mikrofon, mencoba tetap tenang. "Itu ibu saya." Ia segera turun dari panggung, kegelisahan mulai menjalari hatinya. Ada apa? Kenapa ibunya datang seperti ini? Ibu Atin tidak pernah bertindak gegabah. Ia wanita yang tenang dan selalu menjaga sikap. Shanum menghampiri ibunya yang kini berdiri gemetar di tepi kerumunan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu, ada apa?" tanya Shanum pelan, mencoba menarik ibunya ke sudut yang lebih sepi. Ia sedikit malu, acaranya terinterupsi. "Kenapa ibu datang tanpa memberitahu? Apa terjadi sesuatu di rumah?" Ibu Atin tidak menjawab. Ia malah mencengkeram lengan Shanum begitu erat, hingga kuku-kukunya terasa menancap di kulit. Matanya liar, menatap ke sekeliling lobi, seolah mencari seseorang. Ia menatap Yogi dan Ibu Dewi yang kini berjalan mendekat dengan ekspresi kesal yang ditutup-tutupi. Melihat mereka mendekat, kepanikan Ibu Atin memuncak. Ia menarik Shanum mendekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Bau keringat cemas tercium dari tubuh ibunya. "Pura-pura sakit," bisik Ibu Atin, suaranya parau dan mendesak. Shanum tertegun. "Apa maksud ibu? Pura-pura sakit sekarang juga?" desak ibunya lagi. "Pergi dari sini. Pergi dari gedung ini secepat mungkin." "Ibu, ini acara peresmian." "Jangan banyak tanya, Nak," potong Ibu Atin, matanya mulai berair karena takut. "Amankan semua dokumen pentingmu. Amankan semua asetmu. Pindahkan semua uangmu. Detik ini juga." Darah Shanum serasa berhenti mengalir. Apa yang ibunya bicarakan? "Ibu, jangan percaya siapapun." Bisikan itu penuh penekanan. Ibu Atin melirik sekilas ke arah Yogi dan Ibu Dewi yang tinggal beberapa langkah lagi. "Termasuk mereka.
terutama mereka. Jantung Shanum serasa diremas. Ini tidak masuk akal. Yogi, Ibu Dewi, mereka adalah keluarganya. Ibu Atin, ada apa ini? Anda membuat keributan. Suara dingin Ibu Dewi terdengar di belakang mereka. Yogi menimpali, Ibu, kalau ada masalah keluarga, kita bicarakan nanti. Jangan di sini. Shanum sedang sibuk. Ibu Atin tidak mempedulikan mereka. Ia merogoh saku blusnya yang sederhana, mengeluarkan secari kertas kecil yang terlipat kaku. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyelipkan kertas itu ke telapak tangan Shanum yang terkepal. Ikuti ini, bisik Ibu Atin untuk terakhir kalinya, suaranya gemetar hebat. Jangan baca di sini. Pergi. Pergi sekarang sebelum terlambat. Nyawamu taruhannya. Ibu Atin lalu melepaskan cengkeramannya. Ia membalik badan dan berlari keluar lobi, menghilang di antara kerumunan sebelum petugas keamanan sempat bereaksi. Shanum berdiri mematung. Di satu sisi, logika bisnisnya menjerit bahwa ini gila. Ini adalah malam terpenting dalam karirnya. Di sisi lain, ia baru saja melihat ketakutan paling murni yang pernah ia lihat seumur hidupnya di mata wanita yang melahirkannya. Ibu Atin adalah wanita yang logis. Ia tidak akan pernah melakukan drama sejauh ini, mempertaruhkan reputasi putrinya, jika ancamannya tidak nyata. Sayang. Yogi menyentuh lengannya. Sentuhan itu, yang biasanya terasa hangat, kini terasa asing dan dingin. Ibumu kenapa? Aneh sekali. Shanum, ayo kembali ke panggung. Para tamu menunggu, kata Ibu Dewi datar. Shanum menatap kedua orang yang paling ia percayai di dunia. Senyum Yogi tampak kaku. Mata Ibu Dewi terlihat tajam dan tidak sabar. Jangan percaya siapapun. Kertas di tangannya terasa panas. Jantungnya berdebar kencang. Shanum mengambil keputusan. Ia mempercayai insting ibunya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Yogi dan Ibu Dewi, lalu dengan satu erangan tertahan, ia memegangi perutnya dan mulai berlutut. Arg. Shanum mengerang keras, suaranya terdengar meyakinkan. Ia sengaja menyenggol meja kecil di sebelahnya, membuat beberapa gelas jatuh dan pecah, menarik perhatian seluruh ruangan. Ia mencengkeram perutnya, wajahnya ia buat sepucat mungkin, membiarkan tubuhnya luruh ke lantai. Shanum. Yogi berteriak, kali ini terdengar panik. Para tamu terkesiap. Musik berhenti. Pesta yang meriah itu seketika berubah menjadi arena kepanikan. Sayang, kamu kenapa? Yogi berlutut di sebelahnya, berusaha mengangkatnya. Perutku sakit sekali, desah Shanum, memejamkan mata seolah menahan nyeri yang hebat. Asam lambungku, kurasa kumat parah. Kita panggil ambulans, seru Ibu Dewi, suaranya lantang, ditujukan kepada para tamu, seolah ingin menunjukkan betapa ia peduli. Tidak, kata Shanum cepat, terlalu cepat. Ia segera mengoreksinya dengan rintihan. Tidak usah. Aku hanya perlu obatku. Ada di mobil. Yogi, biar aku sendiri. Aku antar, kata Yogi tegas, mencoba menarik lengan Shanum. Jangan. Shanum menepis tangan Yogi. Kalian tetap di sini. Kalian harus temani tamu. Aku tidak mau acaraku hancur. Ia memaksakan diri untuk berdiri, bersandar pada pilar terdekat. Aku hanya perlu ke mobil, ambil obat, lalu aku akan langsung ke rumah sakit terdekat. Aku bisa sendiri. Shanum menatap mata Yogi. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kekhawatiran di sana. Ia melihat kilatan amarah yang cepat, sebuah ketidaksabaran yang hampir tak terlihat, sebelum Yogi mengubahnya menjadi ekspresi cemas. Tapi, Shanum, aku akan baik-baik saja, potong Shanum, nadanya final, menggunakan sisa otoritasnya sebagai CEO. Tolong, urus tamu. Aku pergi sekarang. Tanpa menunggu jawaban, Shanum berbalik badan. Ia berjalan terbungkuk-bungkuk, satu tangan masih memegangi perutnya, berakting sekuat tenaga. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menatapnya, dan dua pasang mata yang paling tajam menusuk punggungnya. Ia tidak berani menoleh. Ia terus berjalan, keluar dari lobi, menuju lift pribadi yang membawanya ke parkiran basement. Begitu pintu lift tertutup, aktingnya berhenti. Tubuhnya yang tadi bungkuk langsung tegap. Napasnya memburu, tapi bukan karena sakit. Itu karena adrenalin. Tangannya gemetar hebat. Ia menekan tombol basement. Lift berdenting terbuka. Suasana basement yang dingin dan sepi kontras dengan kemeriahan di lantai atas. Ia berlari kecil menuju mobil mewahnya, menekan tombol alarm, dan segera masuk ke dalam. Ia mengunci semua pintu. Jantungnya serasa mau copot.
Sendirian di dalam mobil, ia akhirnya membuka kepalan tangannya. Kertas dari ibunya sudah lecek karena keringat. Ia membukanya dengan gemetar. Itu bukan surat. Itu bukan penjelasan. Kertas itu hanya berisi 3 baris tulisan tangan ibunya yang ia kenali. Login, portal Naga Pas, warisan 1970 eksekusi, protokol merah. Shanum terdiam. Portal Naga. Ia tahu apa itu. Itu adalah sistem keamanan siber legendaris yang dibangun almarhum ayahnya. Ayahnya, seorang insinyur jenius, paranoid terhadap keamanan data. Ia membangun sistem ini untuk melindungi aset keluarga, sebuah sistem yang terpisah dari jaringan internet publik. Ayahnya pernah berkata, ini tombol kiamat kita, Shanum. Hanya gunakan jika dunia serasa mau runtuh. Dan protokol merah. Shanum tahu persis apa artinya. Itu adalah perintah paling ekstrim. Bukan hanya mengunci, tapi membekukan total, memindahkan, dan menghapus semua jejak aset digital dalam hitungan detik. Ibunya tahu kode ini, dan ibunya menyuruhnya mengaktifkannya sekarang. Shanum tidak ragu lagi. Ini nyata. Ia meraih laptop kerjanya dari kursi penumpang. Ia menyalakan hotspot dari ponsel keduanya, ponsel rahasia yang tidak diketahui Yogi. Ia membuka peramban khusus yang diinstal ayahnya, mengetik alamat portal naga yang mustahil diingat jika tidak dihafal di luar kepala. Layar login muncul. Hitam polos dengan logo naga merah kecil. Login, portal naga. Ia mengetik nama pengguna. Pas, warisan 1970. Ia mengetik kata sandi. Portal terbuka. Layarnya sederhana. Hanya ada satu tombol besar berwarna merah di tengahnya. Di bawahnya ada kotak teks. Shanum mengetik, eksekusi, kemah. Ia ragu sepersekian detik. Jika ia menekan ini, perusahaannya lumpuh. Rekening pribadinya kosong. Semua yang ia bangun akan terkunci. Tapi bisikan ibunya terngiang lagi. Nyawamu taruhannya. Ia menarik napas. Dan ia menekan tombol, enter. Layar berkedip. Sebuah baris progres muncul, terisi dari 0 sampai 100% hanya dalam 3 detik. Lalu muncul tulisan, protokol naga aktif. Aset diamankan. Selesai. Shanum menyandarkan kepalanya di kemudi, napasnya terengah-engah. Apa yang baru saja ia lakukan? 15 menit kemudian, di ruang kerja baru Shanum di lantai atas. Pesta sudah mulai bubar, dipercepat oleh insiden, sakitnya, sang CEO. Para tamu penting sudah pulang. Yogi dan Ibu Dewi akhirnya bisa sendirian. Pintu kantor ditutup dan dikunci. Ekspresi cemas di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh tawa dingin. Drama sekali ibunya si bodoh itu, kata Ibu Dewi, menuang segelas sampanye mahal. Aku hampir mengira dia tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Yogi tertawa, melonggarkan dasinya. Ia duduk di kursi kebesaran Shanum, kursi CEO. Dia hanya panik karena tidak diundang. Wanita kampung. Ibu Dewi menyesap minumannya. Akting Shanum lumayan. Dia terlihat sangat kesakitan. Tapi baguslah dia pergi. Kita tidak perlu repot-repot memapahnya pulang. Ya, kata Yogi, matanya bersinar serakah. Dia pergi ke rumah sakit, memberinya alibi sempurna. Saat dia dirawat, karena stres dan kelelahan, kita selesaikan semuanya. Yogi mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam laci yang sudah ia siapkan. Itu adalah surat kuasa palsu, dipenuhi tanda tangan Shanum yang dipalsukan dengan sempurna. Surat itu memberinya kuasa penuh untuk mentransfer seluruh saham perusahaan dan aset pribadi Shanum ke perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Ibu Dewi. Perusahaannya, rumahnya, semua depositonya. Semuanya akan jadi milik kita malam ini, kata Yogi. Bagus, kata Ibu Dewi. Setelah itu, kita akan bilang dia depresi berat, kabur membawa semua uang perusahaan. Dia akan jadi buronan. Kita akan tampil sebagai korban yang ditinggalkan. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat dia sadar dia tidak punya apa-apa lagi. Yogi menyalakan komputer utama di meja Shanum. Ia memasukkan flash drive berisi program transfer otomatis. Lakukan sekarang, Yogi. Aku mau ini selesai. Dengan senang hati, Bu. Yogi mengetikkan perintah eksekusi. Ia menekan tombol, enter, untuk memulai transfer miliaran rupiah. Tidak ada yang terjadi. Kursor hanya berputar. Jaringannya lambat. Gumam Yogi, mengetuk-ngetuk jarinya. Tiba-tiba, terdengar suara BZCT keras, seperti suara listrik statis yang sangat besar. Layar monitor di depan Yogi mati mendadak. Apa-apaan ini? Seru Yogi. Lampu di ruangan berkedip sekali.
Lalu, layar monitor menyala lagi. Tapi bukan tampilan desktop yang muncul. Layar itu menyala merah padam. Di tengah layar, dalam huruf kapital tebal, muncul tulisan. Aset dibekukan, protokol naga aktif. Jantung Yogi serasa berhenti berdetak. Protokol naga? Apa itu? Tanya Ibu Dewi, mendekat. Aku tidak tahu. Yogi mencoba menggerakkan mouse, tapi tidak bisa. Keyboard mati. Ia meraih ponselnya, mencoba membuka aplikasi mobile banking perusahaan. Akses ditolak. Ia mencoba rekening pribadinya yang terhubung dengan Shanum. Saldo, 0 rupiah. Tidak mungkin. Ibu Dewi ikut panik. Ia menelepon manajer bank kenalannya. Cek rekening PT Shanum Jaya. Cepat. Terdengar jeda panik di telepon. Ibu Dewi, rekeningnya kosong. Semuanya baru saja ditransfer 5 menit lalu ke rekening luar negeri yang tidak terlacak. Semuanya beku. Apa? Yogi, dengan tangan gemetar, mencoba merestart komputer. Tapi tulisan merah itu tidak hilang. Protokol naga aktif. Mereka berdua saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Pura-pura sakit. Bisik Yogi, suaranya bergetar hebat. Kertas wanita tua itu memberinya kertas. Sambung Ibu Dewi, matanya membelalak ngeri. Dia tahu, teriak Yogi, membanting ponselnya ke meja. Dia menjebak kita. Ibu Dewi menjerit. Rencana puluhan tahun, penipuan yang dirancang sempurna, hancur total dalam 15 menit. Semua uang hilang. Semua akses ditutup. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berdua berteriak histeris di dalam kantor baru yang mewah itu, suara mereka penuh amarah dan ketakutan, menggema di ruangan kosong yang seharusnya menjadi simbol kemenangan mereka. Shanum memacu mobilnya keluar dari basement, jantungnya berdentam-dentam di dalam dada. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Rumah? Tidak. Yogi dan Ibu Dewi pasti akan mencarinya di sana. Rumah ibunya? Terlalu jelas. Ia melajukan mobilnya tanpa tujuan di jalanan kota yang ramai, pikirannya berputar kencang. Ia harus bertemu ibunya. Hanya ibunya yang punya jawaban. Ia meraih ponsel rahasia yang ia simpan di laci dashboard, ponsel yang ia gunakan khusus untuk sistem ayahnya. Hanya ada satu nomor di dalamnya, nomor Ibu Atin. Ia menelepon. Ibu di mana? Tanya Shanum, suaranya bergetar. Jangan pulang. Jangan ke rumah ibu, jawab suara Ibu Atin, terdengar sedikit lebih tenang, seolah sudah mengantisipasi panggilan ini. Pergi ke motel Melati di Jalan Buntu. Kamar nomor 7. Ibu tunggu di sana. Shanum tahu tempat itu. Sebuah motel tua dan agak kumuh yang sering mereka lewati saat ia kecil. Tempat itu nyaris dilupakan orang. Sempurna. Aku ke sana sekarang. Perjalanan terasa seperti selamanya. Setiap mobil yang melaju di belakangnya terasa seperti ancaman. Setiap lampu merah terasa seperti jebakan. Ia akhirnya tiba di motel yang remang-remang itu, memarkir mobilnya di sudut tergelap, jauh dari pintu masuk. Kamar nomor 7 ada di paling ujung. Ia mengetuk pelan, 3 kali, pola ketukan yang diajarkan ayahnya dulu. Pintu segera terbuka. Ibu Atin menariknya masuk dan langsung mengunci pintu. Kamar itu kecil, berbau apek, hanya diterangi satu lampu tidur. Tapi di dalam, ibunya terlihat jauh lebih tenang daripada di pesta tadi. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tidak lagi liar. Kini mata itu menunjukkan tekad yang kuat. Kamu aman, kata Ibu Atin, memeluk putrinya erat. Shanum balas memeluk, membiarkan dirinya gemetar hebat untuk sesaat. Ibu, apa yang terjadi? Shanum melepaskan pelukan. Apa yang ibu dengar? Kenapa ibu menyuruhku melakukan itu? Protokol merah. Ibu tahu itu membekukan segalanya. Perusahaanku. Perusahaanmu bisa dibangun lagi, potong Ibu Atin tegas. Nyawamu tidak bisa. Ibu Atin duduk di tepi tempat tidur yang berderit. Aku akan menceritakan semuanya dari awal. Dengarkan baik-baik. Shanum duduk di kursi kayu reot di seberangnya, menahan napas. Aku sudah curiga sejak lama. Ibu Atin memulai. Sejak ayahmu meninggal. Caranya meninggal, terlalu rapi. Kecelakaan tunggal, remblong. Padahal ayahmu orang yang paling teliti soal perawatan mobil. Tapi aku tidak punya bukti. Lalu Yogi masuk ke kehidupanmu. Terlalu cepat, terlalu sempurna. Dia mendukungmu, memujamu. Ibu Dewi juga. Dia memperlakukanmu seperti putri, mengajarimu bisnis. Aku mencoba percaya, nak. Aku benar-benar mencoba.
Tapi perasaanku tidak enak. Lanjutnya, seminggu terakhir ini, mereka terlalu manis. Terlalu sering memujimu. Terlalu bersemangat menanti pesta peresmian ini. Jadi, malam ini aku putuskan untuk datang tanpa memberitahu. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ibu Atin berhenti, menelan ludah. Aku masuk lewat pintu samping. Aku tidak ingin mengganggu acaramu, jadi aku berniat menunggumu di ruang istirahat VIP. Saat aku melewati area toilet, aku mendengar suara. Suara Ibu Dewi dan Yogi. Mereka di dalam, mengira tidak ada siapa-siapa. Shanum mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya terkepal. Aku mendengar Ibu Dewi berkata, "Kapan kita berikan racunnya?" Darah serasa surut dari wajah Shanum. "Racun?" Ibu Atin mengangguk, matanya berkaca-kaca. Yogi menjawab, "Sabar, Bu. Setelah pesta selesai. Di minuman terakhirnya. Setelah dia tanda tangan surat kuasa baru itu, kita bilang itu untuk formalitas pajak." Mereka tertawa, Shanum. Mereka tertawa. Surat kuasa racun. Shanum merasa mual. Mereka berencana membuatmu menandatangani surat kuasa palsu malam ini, surat yang mengalihkan semua asetmu ke mereka. Lalu mereka akan meracunimu pelan-pelan. Membuat seolah-olah kamu sakit parah karena kelelahan kerja, lalu meninggal dengan tenang. Mereka akan tampil sebagai suami dan ibu mertua yang berduka, yang terpaksa mengambil alih perusahaanmu. Jelas Ibu Atin, suaranya bergetar karena marah. Shanum tidak bisa berkata-kata. Pria yang ia cintai, wanita yang ia anggap sebagai ibu kedua, merencanakan pembunuhannya. Bisikan ibunya di pesta tadi kini terasa sangat masuk akal. "Saat itu aku panik," kata Ibu Atin. "Aku tidak bawa ponsel, tertinggal di tas yang dititipkan di keamanan depan. Aku tidak bisa menelepon polisi. Satu-satunya yang kuingat adalah kode ayahmu. Ayahmu pernah memberiku kode itu, jika kamu atau Shanum dalam bahaya besar dari dalam, ini kuncinya. Aku baru sadar sekarang, bahaya dari dalam, itu maksudnya keluarga. Maksudnya mereka." Aku mengambil secari kertas dari meja tamu, menulis kodenya, dan berlari mencarimu. Sisanya kamu sudah tahu. Shanum terdiam lama, mencerna kengerian itu. "Jadi semua ini hanya karena perusahaan?" tanyanya lirih. "Hanya karena uang?" Ibu Atin menggeleng pelan. "Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi saat aku mendengar mereka bicara, aku sadar ada yang lebih besar. Perusahaanmu hanya pemicunya. Mereka mengincar sesuatu yang lain." "Apa?" "Warisan naga," jawab Ibu Atin. Shanum mengerutkan kening. "Warisan naga? Itu kan hanya dongeng kakek." "Bukan dongeng, Nak," kata Ibu Atin serius. "Kakekmu orang yang sangat kaya, jauh lebih kaya dari yang orang tahu. Tapi dia tidak percaya bank, tidak percaya sistem. Dia selalu bilang dia menyembunyikan kekayaan terbesarnya di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh pewaris yang jujur. Dia menyebutnya warisan naga." Yogi dan Ibu Dewi tahu soal ini. Keluarga Ibu Dewi, keluarga Lesmana, mereka punya sejarah dengan kakekmu. Sejarah buruk. Kakekmu pernah menghancurkan bisnis ayah Ibu Dewi karena curang. Ini adalah balas dendam puluhan tahun. Mereka pikir setelah perusahaanmu sukses besar, kamu akan menerima petunjuk untuk membuka warisan itu. Mereka ingin merebut semuanya. Perusahaanmu, dan warisan kakekmu. Shanum merasa dunia di sekelilingnya berputar. Hidupnya, pernikahannya, semuanya ternyata kebohongan besar yang dirancang untuk satu tujuan, balas dendam dan keserakahan. Saat keheningan mencekam itu mengisi ruangan, tiba-tiba terdengar suara, ping, pelan. Keduanya tersentak. Suara itu datang dari tablet Shanum, tablet khusus yang terhubung dengan portal naga. Shanum mengeluarkannya dari tas kerjanya. Tablet itu biasanya mati total, layarnya hitam. Kini, layar itu menyala redup. Di layar hitam itu, muncul barisan teks berwarna hijau. Protokol merah diterima. Aset diamankan. Status, ancaman keluarga terkonfirmasi. Sesuai wasiat almarhum. Pencaharian dimulai. Di bawah tulisan itu, sebuah kalimat baru muncul berkedip-kedip. Di rumah tempat matahari pertama berlabuh, cari bayangan yang tak pernah bergerak di bawah tatapan sang penjaga kayu. Shanum dan Ibu Atin saling pandang, mata mereka terbelalak. "Itu teka-teki," bisik Shanum. "Ya," kata Ibu Atin, matanya bersinar. "Petunjuk pertama. Dan aku tahu persis di mana itu." Shanum juga tahu, hanya ada satu tempat yang kakeknya sebut sebagai rumah tempat matahari pertama berlabuh. Villa tua kakek,
ucap mereka bersamaan. Villa di puncak bukit, tempat pertama di kota yang disinari matahari terbit. Kita harus ke sana, kata Shanum, adrenalinnya kembali terpacu. Sekarang, tegas Ibu Atin. Tapi kita tidak bisa pakai mobilmu. Terlalu mencolok dan pasti bisa dilacak. Ibu Atin mengambil kunci dari sakunya. Kita pakai mobil ibu. Mobil tua itu tidak akan ada yang curigai. Mereka bergegas keluar dari kamar motel, meninggalkan mobil mewah Shanum, dan juga tas tangannya yang berisi dompet dan gantungan kuncinya, di tempat parkir yang gelap. Mereka masuk ke mobil sedan tua milik Ibu Atin dan melaju menembus malam, menuju bukit tempat rahasia puluhan tahun menunggu untuk dibuka. Di dalam kantor baru Shanum, suasana jauh dari perayaan. Pecahan kaca dari gelas sampanye yang dibanting Yogi berserakan di lantai marmer. Ibu Dewi mondar-mandir seperti singa dalam kandang, wajahnya merah padam karena marah. Dia tahu. Wanita tua itu memberitahunya, teriak Ibu Dewi. Semua rencana kita hancur. Semua uang hilang. Tenang, Bu, bentak Yogi, berusaha mengendalikan getaran di tangannya. Ia sedang menatap layar ponselnya dengan intens. Dia mengunci asetnya. Itu artinya uangnya tidak hilang, hanya dipindahkan ke tempat yang tidak bisa kita jangkau. Belum. Lalu apa gunanya? Kita tidak bisa menyentuhnya. Dia pasti panik, kata Yogi, berpikir cepat. Dia kabur bersama ibunya. Mereka pasti pergi ke tempat yang mereka anggap aman. Kita hanya perlu menemukan mereka. Ibu Dewi tertawa sinis. Menemukan mereka? Di kota sebesar ini? Bodoh. Senyum licik perlahan terbit di wajah Yogi. Dia boleh pintar soal komputer, Bu. Tapi dia masih istriku yang naif. Ia membuka sebuah aplikasi di ponselnya. Aplikasi itu tampak seperti peta biasa. Namun setelah Yogi memasukkan kata sandi, sebuah titik biru kecil mulai berkedip di layar. Apa itu? Tanya Ibu Dewi. Setahun lalu, aku memberinya hadiah gantungan kunci pintar. Jelas Yogi. Aku bilang itu untuk membantunya menemukan kunci jika hilang. Padahal, itu adalah pelacak GPS terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Dia tidak pernah lepas dari gantungan kuncinya. Mata Ibu Dewi berbinar. Di mana dia? Yogi memperbesar peta. Titik biru itu berkedip stabil di satu lokasi. Motel Melati. Jalan buntu. Tempat kumuh. Dia bersembunyi di sana. Tunggu apa lagi? Ayo, seru Ibu Dewi. Mereka bergegas keluar dari gedung, masuk ke mobil mewah mereka dan melaju kencang membelah malam. Kemarahan dan keserakahan mendorong mereka. Mereka tiba di motel itu dalam waktu kurang dari 20 menit. Yogi memimpin jalan, masih memegang ponselnya seperti kompas. Kamar nomor 7. Di ujung. Mereka mendobrak pintu kamar itu tanpa basa-basi. Kosong. Kamarnya rapi, tempat tidur belum disentuh. Tidak ada tanda-tanda siapapun pernah di sana. Dia tidak di sini, geram Ibu Dewi. Yogi memeriksa ponselnya lagi. Titik biru itu masih berkedip di lokasi yang sama. Aplikasi ini bilang dia di sini. Ia melihat ke sekeliling, bingung. Lalu matanya tertuju keluar jendela, ke tempat parkir. Ia melihat mobil mewah Shanum terparkir di sudut gelap. Sialan. Yogi berlari keluar menuju mobil itu. Pintunya terkunci. Ia mengintip ke dalam. Di kursi penumpang, tergeletak tas tangan Shanum. Dan di dalamnya, ia bisa melihat gantungan kunci berhias berlian kecil yang ia berikan. Dia meninggalkan mobilnya. Dia meninggalkan ponselnya. Dia menjebak kita, teriak Yogi, menendang ban mobil itu. Ibu Dewi menyusulnya, napasnya memburu. Habislah kita. Dia lolos. Belum tentu, desis Yogi, otaknya bekerja keras. Mereka meninggalkan mobil ini. Artinya mereka naik kendaraan lain. Kemana mereka pergi? Pikir, Yogi, pikir. Ia teringat sesuatu. Teka-teki. Warisan. Protokol naga, gumamnya. Itu sistem ayahnya. Sistem itu tidak hanya mengunci, tapi juga melindungi. Melindungi apa? Ibu Dewi menatapnya. Warisan naga. Tepat, kata Yogi. Jika mereka mengaktifkan protokol itu, kemungkinan besar protokol itu juga memberi mereka petunjuk. Petunjuk pertama. Petunjuk kemana? Yogi berpikir tentang cerita-cerita yang pernah ia korek dari Shanum saat mereka masih bahagia. Cerita tentang masa kecilnya, tentang kakeknya. Villa tua di bukit, kata Yogi pelan, lalu lebih keras. Dia selalu bercerita tentang villa kakeknya. Tempat dia melihat matahari terbit. Tentu saja,
Itu tempat pertama yang akan mereka datangi. Kita ke sana sekarang, perintah Ibu Dewi. Mereka kembali ke mobil, berdecit meninggalkan motel kumuh itu, menuju perbukitan di pinggir kota. Kali ini, mereka tidak mengikuti teknologi. Mereka mengikuti jejak keserakahan. Jalanan menuju villa tua itu sempit dan menanjak, tidak terawat. Mobil tua Ibu Atin bersusah payah menaikinya. Shanum mencengkeram gagang pintu, sementara ibunya fokus mengemudi dalam kegelapan. Mereka akhirnya tiba di gerbang besi yang sudah berkarat. Villa itu berdiri diam di puncak bukit, gelap dan sunyi, siluetnya terlihat menakutkan di bawah cahaya bulan. Kita harus cepat, kata Ibu Atin. Mereka turun dari mobil, hanya berbekal senter dari ponsel mereka. Udara bukit terasa dingin menusuk. Mereka membuka pintu depan yang berderit, memperlihatkan lobi utama yang dipenuhi perabotan berselubung kain putih, berdebu tebal. Rumah tempat matahari pertama berlabuh. Ulang Shanum, menyapukan cahaya senternya ke sekeliling. Di bawah tatapan sang penjaga kayu. Ibu Atin langsung berjalan ke sudut ruangan. Kakekmu seorang pemahat, katanya. Cahaya senternya menimpa sebuah patung kayu besar setinggi manusia. Itu adalah patung elang yang gagah, matanya terbuat dari kaca obsidian yang berkilau, sayapnya terentang seolah siap terbang. Patung itu menatap lurus ke depan, ke satu titik di tengah ruangan. Sang penjaga kayu, bisik Shanum. Mereka berdua berjalan ke tempat patung itu menatap. Itu adalah area lantai kayu biasa. Apa yang kita cari? Tanya Shanum, mengetuk-ngetuk lantai. Lantai rahasia? Ibu Atin membaca lagi teka-teki itu di tablet Shanum. Cari bayangan yang tak pernah bergerak. Bayangan apa? Shanum menyinari lantai. Bayangan kita bergerak. Bayangan patung itu juga akan bergerak jika matahari terbit. Tidak, kata Ibu Atin, matanya menyipit. Kecuali bayangan itu bukan bayangan asli. Ibu Atin berlutut di depan patung elang itu. Tatapan elang itu lurus. Tapi paruhnya, paruh kayu yang runcing itu, menunjuk sedikit ke bawah. Tepat ke satu bilah papan kayu di lantai, persis di dasar patung. Shanum mengarahkan cahayanya. Papan kayu itu terlihat berbeda. Warnanya sedikit lebih gelap, seolah-olah bernoda. Ini bukan noda, kata Shanum, menggoresnya dengan kuku. Ini dicat. Kakek mengecatnya agar terlihat seperti bayangan permanen dari paruh elang itu. Bayangan yang tak pernah bergerak. Ibu Atin tersenyum tipis. Shanum mencoba mencongkel papan itu dengan jarinya. Papan itu bergoyang. Ini longgar. Mereka berdua, ibu dan anak, bekerja sama. Dengan sedikit usaha, papan kayu itu terangkat dengan suara, klik, pelan. Di bawahnya, tersembunyi sebuah kompartemen kecil yang dilapisi beludru merah. Mata mereka tertuju pada satu-satunya benda di dalamnya. Bukan emas, bukan permata. Itu adalah sebuah kotak logam tua berwarna hitam, terkunci dengan gembok kuningan antik. Tangan Shanum bergetar saat ia meraih ke dalam untuk mengambilnya. Kotak itu terasa berat dan dingin. Inikah awal dari warisan naga? Tepat saat jari jemarinya menyentuh logam dingin itu, terdengar suara dobrakan keras. Braaak. Pintu depan villa hancur ditendang hingga terbuka. Dua sosok berdiri di ambang pintu, terengah-engah. Cahaya senter yang kuat menyorot lurus ke wajah Shanum dan Ibu Atin, menyilaukan mereka. Luar biasa, Shanum. Kamu memang pintar, sama seperti kakekmu. Suara itu adalah suara Yogi. Dingin, tanpa cinta, penuh kemenangan. Ia melangkah masuk, diikuti Ibu Dewi yang tersenyum sinis, matanya tertuju pada kotak di tangan Shanum. Terima kasih sudah melakukan kerja kerasnya untuk kami, kata Ibu Dewi, suaranya pelan dan mematikan. Sekarang, serahkan kotak itu, nak, itu milik kami. Cahaya senter yang menusuk mata itu membuat Shanum terdiam membeku. Tangannya masih berada di dalam kompartemen rahasia, memegang kotak logam hitam yang dingin. Jantungnya yang tadi berdebar karena berhasil memecahkan teka-teki, kini berdebar karena teror. Yogi dan Ibu Dewi berdiri di sana, di rumah kakeknya, di tempat paling pribadinya. Mereka menemukannya. Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bisik Shanum, suaranya nyaris tak terdengar. Yogi tertawa, tawa yang sama sekali tidak ia kenali. Tawa itu kering dan penuh cemoohan. Kamu pikir kamu pintar, Shanum? Meninggalkan mobilmu, meninggalkan ponselmu? Kamu lupa hadiah kecil dariku. Gantungan kunci di tasmu. Aku selalu tahu di mana kamu berada. Shanum menelan ludah. Kebohongan. Lapisan-lapisan kebohongan kini terbuka satu persatu. Hadiah yang ia anggap sebagai tanda cinta,
ternyata adalah rantai pelacak. Tapi aku harus akui, lanjut Yogi, melangkah pelan mendekat, sepatunya yang mahal berderit di lantai kayu berdebu. Kamu cukup mengejutkanku dengan protokol naga itu. Tindakan yang sangat drastis. Kamu membekukan semuanya. Semua uangku. Semua uang kita. Itu bukan uangmu, seru Ibu Atin, melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Yogi dan Shanum. Ia menatap Yogi dengan kebencian murni. Itu uang putriku, yang kamu coba curi. Ah, Ibu Atin, sela Ibu Dewi, berjalan santai melewati Yogi. Ia menatap Ibu Atin dengan senyum meremehkan. Selalu jadi pahlawan kesiangan. Harusnya Ibu diam saja di rumah kampung Ibu. Tapi tidak, Ibu harus ikut campur. Dan sekarang lihat, Ibu menjebak putri Ibu sendiri. Cukup bicaranya. Yogi kehilangan kesabarannya. Shanum, berdiri. Berikan kotak itu padaku. Sekarang. Shanum tidak bergerak. Ia menatap pria yang pernah ia cintai, pria yang tidur di sebelahnya, pria yang ia kira adalah belahan jiwanya. Wajah itu kini terlihat asing, seperti topeng yang mengerikan. Tidak, kata Shanum pelan. Apa katamu? Tidak, ulang Shanum, suaranya lebih keras. Ia menarik kotak itu keluar dari kompartemen dan menggenggamnya erat di dadanya. Aku tidak tahu apa ini, tapi kakek tidak menginginkan ini jatuh ke tangan orang sepertimu. Mata Yogi menyipit. Jangan membuatku memakai kekerasan, Shanum. Aku tidak mau, tapi akan kulakukan jika terpaksa. Kamu sudah melakukannya, teriak Shanum, air mata panas mulai menggenang di matanya. Air mata kemarahan, bukan kesedihan. Kamu merencanakan pembunuhanku. Kamu mau meracuniku. Kamu dan ibumu. Keheningan total menyelimuti ruangan. Pengakuan itu menggantung di udara. Ibu Dewi mendecakkan lidahnya. Dasar wanita tua tidak bisa tutup mulut. Desisnya ke arah Ibu Atin. Jadi, kamu dengar semuanya. Yah, itu mempermudah keadaan. Sekarang kita tidak perlu repot-repot berakting lagi. Ibu Dewi menatap putranya. Yogi, ambil kotaknya. Yogi bergerak cepat. Ia menerjang ke depan, tangannya terulur untuk merebut kotak itu dari pelukan Shanum. Tapi Ibu Atin sudah siap. Tidak. Dengan gerakan yang mengejutkan, Ibu Atin, wanita parubaya yang tampak rapuh itu, merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan sebuah kaleng kecil. Itu adalah semprotan merica yang selalu ia bawa untuk perlindungan diri sejak suaminya meninggal. Sebelum Yogi sadar apa yang terjadi, Ibu Atin menekan noselnya. SSH. Cairan pedas itu menyembur, tepat mengenai wajah Yogi. Ah. Yogi berteriak kesakitan. Ia terhuyung mundur, kedua tangannya menggapai matanya yang terbakar. Rasa perih yang luar biasa membuatnya buta seketika. Mataku. Panas. Ibuku. Tolong. Yogi. Ibu Dewi menjerit, panik melihat putranya kesakitan. Ia lupa sejenak pada Shanum dan kotak itu, ia berlari ke arah Yogi, mencoba menenangkannya. Ada apa? Apa yang dia lakukan padamu? Lari, Shanum. Lari, teriak Ibu Atin, mendorong putrinya kuat-kuat ke arah pintu belakang villa. Shanum tersentak dari keterkejutannya. Ia melihat ibunya tidak bergerak mengikutinya. Ibu, ayo. Pergi. Ibu akan menahan mereka. Lari lewat kebun belakang. Jangan berhenti. Ibu Atin berbalik, mengambil sebuah vas keramik berat dari meja terdekat. Ia siap menghadapi Ibu Dewi. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan ibu, tangis Shanum. Pergi, nak. Jika mereka mendapatkan kotak itu, semuanya selesai. Nyawa ayahmu, nyawa kakekmu, semuanya akan sia-sia. Selamatkan dirimu. Selamatkan warisanmu. Melihat tekad baja di mata ibunya, dan mendengar suara Yogi yang mengamuk di belakangnya, Shanum akhirnya membuat keputusan yang memilukan. Ia berbalik dan berlari. Ia berlari sekuat tenaga, memeluk kotak logam itu erat-erat. Ia berlari keluar dari pintu belakang, menuruni tangga batu yang licin, dan masuk ke dalam kebun yang tak terurus. Dedaunan dan ranting mencakar wajah dan hijabnya, tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari, menembus kegelapan, air matanya mengalir deras. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara teriakan Ibu Dewi. Dia kabur. Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Shanum tidak berani menoleh. Ia tahu Yogi dan Ibu Dewi akan mengejarnya. Ia harus bersembunyi. Ia melihat gerbang samping yang menuju ke hutan kecil di tepi properti villa. Ia berlari ke sana,
membanting gerbang berkarat itu hingga terbuka, dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Ia terus berlari hingga paru-parunya terasa mau meledak. Kakinya tersandung akar pohon, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah yang lembab. Kotak logam itu terlepas dari pegangannya, membentur batu. Gembok kuningan antik yang sudah rapuh itu patah akibat benturan. Shanum terdiam, napasnya terengah-engah. Ia mendengar suara gemerisik dari arah villa. Mereka mencarinya. Ia harus segera bergerak. Tapi matanya tertuju pada kotak yang kini terbuka sedikit. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup logam itu. Di dalamnya, hanya ada dua benda, terletak di atas bantalan beludru yang sudah kusam. Benda pertama adalah sebuah buku harian kecil bersampul kulit coklat, sudah lapuk dimakan usia. Benda kedua adalah sebuah kunci kuningan yang berat. Bukan kunci biasa, melainkan kunci safe deposit box antik, dengan nomor seri terukir di gagangnya dan logo bank yang sudah tidak beroperasi lagi. Hanya itu. Bukan emas, bukan berlian, bukan sertifikat. Hanya sebuah buku harian dan sebuah kunci. Suara Yogi terdengar lebih dekat. Dia pasti ke arah hutan. Cari dia. Shanum tidak punya waktu. Ia meraih buku harian dan kunci itu, memasukkannya ke dalam saku jaketnya, dan meninggalkan kotak logam itu tergeletak di tanah. Ia harus berlari lagi. Ia berlari lebih jauh ke dalam hutan, mengabaikan rasa sakit di lututnya yang berdarah. Ia menemukan sebuah ceruk di antara dua batu besar, tempat yang cukup gelap dan tersembunyi. Ia menyelipkan diri ke dalamnya, menahan napas, berdoa agar mereka tidak menemukannya. Ia bisa mendengar mereka. Yogi masih sesekali mengerang kesakitan karena semprotan merica, tapi amarahnya membuatnya terus bergerak. Shanum, keluar kamu. Kamu tidak bisa lari selamanya. Shanum memejamkan mata erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Ia sendirian. Ibunya tertinggal di villa, mungkin tertangkap. Dan ia terjebak di hutan dengan dua orang yang ingin membunuhnya. Ia menunggu dalam kegelapan yang menyesakkan. 5 menit terasa seperti 5 jam. Setelah beberapa saat, suara mereka terdengar menjauh. Dia tidak ada di sini, teriak Ibu Dewi frustrasi. Mungkin dia lari ke jalan raya. Ayo periksa mobil kita. Terdengar suara langkah kaki mereka menjauh, kembali ke arah villa. Shanum menunggu. Ia menunggu 10 menit lagi, 20 menit, memastikan mereka benar-benar pergi. Ketika hutan kembali sunyi, hanya menyisakan suara jangkrik, barulah ia berani bernapas lega. Ia selamat untuk saat ini. Tapi ibunya, ia harus kembali. Tapi ia tahu ibunya benar. Ia tidak boleh tertangkap. Ia memegang kunci dan buku harian di sakunya. Ini adalah petunjuk selanjutnya. Masih gemetar, ia mengeluarkan ponselnya. Ponsel rahasia yang ia bawa. Cahaya layarnya terasa menyilaukan di kegelapan hutan. Ia membuka buku harian kecil itu. Sampulnya kaku. Halaman pertamanya berisi tulisan tangan kakeknya yang elegan namun tegas. Tanggalnya puluhan tahun yang lalu. Shanum mulai membaca. Aku tahu keluarga Lesmana mengincarku. Shanum terkesiap. Lesmana? Itu nama keluarga Ibu Dewi. Nama keluarga Yogi. Ia melanjutkan membaca. Mereka serakah. Mereka tidak pernah puas. Mereka mencoba menipuku dalam bisnis, tapi aku lebih pintar. Aku menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkanku. Aku tahu mereka akan membalas dendam. Mereka tidak akan pernah berhenti. Halaman berikutnya. Aku telah menyembunyikan segalanya. Asetku yang sesungguhnya. Warisan ini bukan untuk orang yang lemah, dan jelas bukan untuk serigala berbulu domba. Aku membuat sistem ini untuk melindunginya, melampaui kematianku. Warisan ini hanya untuk pewaris yang jujur, pewaris yang bisa melihat kebohongan di depan mata mereka. Shanum membalik halaman terakhir yang bertinta. Keluarga Lesmana akan mencoba mendekati keturunanku. Mereka akan menggunakan pesona, kebohongan, bahkan cinta. Jangan percaya pada mereka. Kuncinya ada di bank. Bank yang percaya pada kehormatan, bukan pada angka. Bukti kejahatan mereka ada di sana. Gunakan itu untuk menghancurkan mereka, seperti mereka mencoba menghancurkan kita. Shanum menutup buku harian itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Kini tangannya terkepal erat. Ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini adalah perang yang dimulai oleh kakeknya. Ini adalah balas dendam yang diwariskan. Dan Yogi. Yogi bukan hanya menikahi Shanum karena kebetulan. Itu adalah rencana. Rencana puluhan tahun untuk menyusup ke keluarganya dan merebut apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Ia melihat kekunci di tangannya. Logo bank tua itu, Bank Warisan Nasional.
Bank itu sudah lama bangkrut, diakuisisi oleh bank lain. Tapi Shanum tahu, gudang arsip utama dan brankas-brankas kuno bank itu masih ada di gedung lama mereka di pusat kota. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia harus keluar dari hutan ini, kembali ke kota. Dan ia harus melakukannya tanpa ketahuan. Ia juga harus mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya. Ia mematikan layar ponselnya, menyimpan buku harian dan kunci itu dalam-dalam. Tekadnya kini sekeras baja. Yogi dan Ibu Dewi telah mengambil perusahaannya, mengkhianati cintanya, dan mungkin menyakiti ibunya. Shanum tidak akan lari lagi. Ia akan menghancurkan mereka. Shanum merangkak keluar dari ceruk batu. Hutan terasa sunyi mencekam. Ia harus berasumsi yang terburuk. Ibunya tertangkap. Jika itu terjadi, Yogi dan Ibu Dewi pasti tahu bahwa ia memiliki buku harian dan kuncinya. Mereka mungkin tidak tahu apa arti kunci itu, tapi mereka tahu itu penting. Mereka pasti akan menjaganya. Ia tidak bisa kembali ke villa. Ia juga tidak bisa mengambil mobil ibunya. Ia harus pergi dengan berjalan kaki. Perjalanan menuruni bukit dalam kegelapan terasa seperti siksaan. Berkali-kali ia tergelincir di jalan setapak yang curam. Hijabnya robek tersangkut duri, dan kakinya lecet. Tapi bayangan wajah ibunya yang tegas. "Lari, nak." Terus mendorongnya maju. Setelah hampir 2 jam berjalan tanpa henti, ia akhirnya mencapai jalan raya utama di kaki bukit. Saat itu hampir subuh. Udara dingin. Ia tampak kacau. Seorang wanita berhijab yang kotor, berlumpur, tanpa tas, berdiri sendirian di pinggir jalan. Beberapa truk yang lewat membunyikan klakson padanya. Ia tidak punya uang. Ponsel utamanya, dompetnya, semuanya ada di mobilnya di motel. Yang ia miliki hanyalah ponsel rahasia, buku harian kakeknya, dan sebuah kunci kuningan. Ia menekan satu-satunya nomor di ponsel rahasia itu, nomor Ibu Atin. Telepon berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Shanum mencoba lagi, tetap tidak diangkat. Jantungnya mencelos. Ibunya. Apa yang mereka lakukan pada ibunya? Ia tidak bisa panik sekarang. Ia harus berpikir jernih. Bang. Ia harus ke bank tua itu. Ia melihat sebuah taksi tua yang sedang berhenti di warung kopi kecil di seberang jalan. Shanum nekat. Ia berlari menyeberang jalan. Sopir taksi, seorang bapak tua, menatapnya dengan curiga saat ia mengetuk jendela. "Pak, tolong saya," kata Shanum, suaranya parau. "Saya baru saja dirampok. Saya tidak punya uang, tapi saya harus ke pusat kota. Ke gedung Bank Warisan Nasional yang lama. Tolong, Pak. Ini masalah hidup dan mati." Sopir itu mengamatinya. Shanum tahu penampilannya tidak meyakinkan. Tapi ia menatap mata sopir itu, membiarkannya melihat kejujuran dan keputusasaan di sana. "Saya akan bayar, saya janji," kata Shanum. "Saya punya teman di sana yang akan membayar Bapak. Atau saya akan transfer begitu saya bisa mengakses akun saya. Tolong." Mungkin karena melihat hijabnya yang kotor atau matanya yang memerah, sopir itu akhirnya menghela napas. "Naiklah, Neng. Bapak antar. Soal bayaran, kita pikirkan nanti." Kelihatannya Neng memang sedang dalam masalah besar. Air mata syukur menggenang di mata Shanum. "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Ia masuk ke taksi. Perjalanan ke pusat kota terasa lama. Shanum memaksakan diri untuk tenang. Ia mencoba menelepon ibunya lagi. Masih tidak diangkat. Ia harus tahu apa yang terjadi. Ia teringat kata-kata Yogi tentang pelacak di gantungan kuncinya. Jika Yogi bisa melacaknya, mungkinkah ia bisa melacak Yogi? Ponsel rahasia ini terhubung ke portal naga. Sistem ayahnya bukan hanya sistem pertahanan, itu juga sistem intelijen. Shanum membuka peramban khusus itu lagi. Ia mengetikkan perintah, "Cari Yogi Lesmana." Layar berkedip. Akses detail. Data tidak cukup. Tentu saja. Ia butuh sesuatu yang lebih spesifik. Ia mencoba mengingat-ingat. Mobil Yogi. Plat nomornya. Ia hafal plat nomor itu. Ia mengetik, "Lacak B1. Kali ini, layar menampilkan peta kota. Sebuah titik merah berkedip. Titik itu tidak bergerak. Lokasinya, kantor polisi pusat. Kantor polisi? Kenapa mereka di sana? Shanum bingung. Lalu sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Mereka tidak menangkap ibunya. Mereka menyerahkan ibunya. Mereka pasti membuat cerita. Mereka pasti menuduh Ibu Atin menyerang mereka, mencoba mencuri di villa. Dengan penampilan Ibu Atin yang sederhana dan reputasi Yogi sebagai pengusaha sukses,
polisi akan lebih percaya pada siapa? Dan ibunya? Ibu Atin pasti diam. Ia tidak akan mengatakan apa-apa tentang warisan atau rencana pembunuhan itu tanpa bukti. Ia akan melindungi Shanum. Shanum merasa semakin muak. Mereka tidak hanya jahat, mereka licik. Neng, sudah sampai, kata sopir taksi, membuyarkan lamunannya. Mereka berada di depan gedung tua yang megah namun kusam. Bank Warisan Nasional. Catnya sudah mengelupas, tapi bangunannya masih kokoh. Pak, bisa tunggu sebentar? Tanya Shanum. Saya tidak akan lama. Bapak tunggu di sini, kata sopir itu ramah. Shanum menarik napas dalam-dalam. Ia memegang kunci kuningan di sakunya. Ia merapikan hijabnya sebisa mungkin dan berjalan masuk ke lobi bank yang sepi itu. Di dalam, suasananya seperti museum. Meja-meja teller dari marmer masih ada, tapi kosong. Hanya ada satu meja satpam dan satu meja layanan pelanggan di sudut, dilayani oleh seorang manajer parubaya yang tampak bosan. Shanum menghampiri manajer itu. Permisi, Pak. Saya kesini untuk mengakses Safe Deposit Box. Manajer itu, yang bernama Pak Darmawan sesuai papan namanya, menatap Shanum dari atas ke bawah. Penampilan Shanum yang berantakan jelas membuatnya curiga. Safe Deposit Box? Ruang brankas di sini sudah lama ditutup. Bu. Semua sudah dipindahkan ke kantor cabang utama, katanya datar. Saya rasa milik saya tidak dipindahkan, kata Shanum tenang. Ini adalah kotak warisan. Kuncinya kuningan. Ia meletakkan kunci kuningan berat itu di atas meja. Mata Pak Darmawan melebar sedikit. Ia mengenali kunci itu. Ini kunci dari brankas lama. Brankas seri A. Sudah puluhan tahun tidak ada yang membukanya. Ini milik kakek saya. Saya ahli warisnya, kata Shanum. Pak Darmawan menatapnya lama. Anda punya surat waris? Bukti kepemilikan? Identitas? Shanum terdiam. Dompetnya, KTP-nya, semuanya hilang. Saya baru saja dirampok. Pak, KTP saya hilang. Tapi saya punya ini. Ia mengeluarkan buku harian kakeknya. Tolong, Pak, ini sangat penting. Pak Darmawan tampak ragu. Ia hendak mengatakan sesuatu, ketika telepon di mejanya berdering. Ia mengangkatnya. Halo, Pak Darmawan di sini. Ia mendengarkan. Ekspresinya berubah. Ia menatap Shanum dengan tajam. Ya, saya mengerti. Seorang wanita, berantakan berhijab? Ya, Pak. Dia ada di depan saya sekarang. Jantung Shanum serasa berhenti berdetak. Baik, Pak. Saya akan tahan dia. Ya. Segera kirim petugas. Pak Darmawan menutup telepon. Ia menatap Shanum, kini dengan ekspresi dingin. Maaf, Bu. Saya tidak bisa mengizinkan akses. Siapa itu? Tanya Shanum, suaranya bergetar. Telepon dari siapa? Itu tidak penting, kata manajer itu, tangannya bergerak pelan ke arah tombol alarm di bawah meja. Itu Ibu Dewi, bukan? Kata Shanum cepat. Ibu Dewi Lesmana. Atau Yogi Lesmana. Mereka menelepon Anda, kan? Manajer itu membeku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mereka bilang saya mencuri kunci ini, kan? Mereka bilang saya tidak stabil, depresi, melarikan diri. Suara Shanum naik, nadanya mendesak. Satpam, panggil Pak Darmawan, mulai panik. Pak, dengarkan saya. Shanum memohon. Merekalah pencurinya. Merekalah yang mencoba membunuh saya tadi malam. Mereka sedang di kantor polisi sekarang, menjebak ibu saya. Omong kosong. Saya punya buktinya. Shanum menunjuk ke buku harian itu. Kakek saya menulis semuanya di sini. Tentang keluarga Lesmana. Tentang kejahatan mereka. Satpam Ban mulai berjalan mendekat. Pak Darmawan tampak sangat gugup. Ia jelas sudah termakan omongan Ibu Dewi. Bu, tolong jangan buat keributan. Polisi sedang dalam perjalanan. Tidak. Shanum putus asa. Ia harus masuk ke kotak itu. Pak, saya mohon. Ibu Dewi adalah orang yang menelepon Anda 10 menit lalu. Dia bilang pemilik kotak ini sudah meninggal dan ahli warisnya adalah putranya, Yogi, kan? Pak Darmawan terkejut Shanum tahu detail itu. Bagaimana Anda? Karena itu kebohongan, teriak Shanum. Tolong, Pak. Kakek saya menulis di buku harian ini bahwa bank ini percaya pada kehormatan. Buktikan itu. Bantu saya. Di dalam kotak itu ada bukti yang bisa menyelamatkan ibu saya dan menghancurkan penjahat yang sesungguhnya. Manajer itu terdiam.
Ia menatap mata Shanum yang putus asa, lalu ke kunci di meja, lalu ke buku harian itu. Ia bimbang. Di satu sisi, ia baru saja menerima telepon dari Ibu Dewi, seorang nasabah besar di cabang utama, yang memberinya peringatan. Di sisi lain, wanita di depannya ini terdengar sangat jujur. Polisi sudah di jalan, Bu. Saya tidak bisa. Berapa lama lagi polisi sampai? Potong Shanum. 5 menit? 10 menit? Membuka brankas itu hanya butuh 2 menit. Tolong, Pak Darmawan. Nasib keluarga saya bergantung pada ini. Pak Darmawan menatap pintu depan, lalu ke satpam yang berdiri bingung. Ia membuat keputusan sepersekian detik. Ikuti saya, katanya tegas. Cepat. Cepat, ulang Pak Darmawan. Pria parubaya itu tidak lagi terlihat bosan. Ia tampak tegang, adrenalin terlihat di matanya. Ia menyambar satu set kunci besar dari lacinya, dan bergegas keluar dari mejanya. Ikuti saya. Dan jangan sentuh apa-apa. Shanum mengikutinya, jantungnya berdebar kencang. Satpam Bang, seorang pria muda yang kebingungan, hanya bisa menatap mereka. Pak, tapi polisi. Itu urusan saya, Dedi, bentak Pak Darmawan. Kamu jaga lobi. Jangan biarkan siapapun masuk ke area ini sampai saya kembali. Mengerti? Baik, Pak, gagap satpam itu. Pak Darmawan memimpin Shanum melewati gerbang kecil di belakang meja teller, masuk ke koridor yang remang-remang dan berdebu. Udara langsung terasa lebih dingin, berbau kertas tua dan besi. Langkah kaki mereka menggema di lantai marmer yang kusam. Bank ini diakuisisi 20 tahun lalu. Jelas Pak Darmawan, bicaranya cepat sambil berjalan. Cabang utama memindahkan semua aset aktif. Tapi brankas di bawah sini, ini adalah brankas asli dari tahun 1950. Terlalu besar dan terlalu tua untuk dibongkar. Jadi mereka membiarkannya saja. Kotak-kotak yang tersisa adalah aset mati. Akun yang tidak diklaim selama puluhan tahun. Shanum mengangguk, memeluk buku harian kakeknya erat-erat. Ia bisa mendengar suara sirine polisi di kejauhan, semakin mendekat. Waktu mereka tidak banyak. Mereka tiba di sebuah tangga spiral besi yang curam, menuju ke ruang bawah tanah. Hati-hati, tangganya licin, kata Pak Darmawan. Mereka menuruni tangga yang berderit, masuk ke dalam ruangan yang lebih dingin. Di depan mereka berdiri sebuah pintu melingkar raksasa. Itu adalah pintu brankas tua, terbuat dari baja padat, dengan roda putar besar di tengahnya dan mekanisme penguncian yang rumit. Saya belum pernah membuka ini selama 5 tahun, gumam Pak Darmawan. Ia memasukkan kunci master yang besar ke salah satu lubang kunci, lalu memutar roda itu dengan kedua tangannya. Terdengar suara klik-klak yang berat saat roda gigi di dalam bergerak. Dengan desisan pelan, pintu baja tebal itu bergeser terbuka beberapa inci. Pak Darmawan menarik pintu itu sekuat tenaga. Pintu itu terbuka dengan derit yang memekakan telinga, memperlihatkan ruangan di baliknya. Ruang brankas itu gelap. Pak Darmawan menyalakan saklar. Lampu neon tua berkedip-kedip hidup, menerangi deretan kotak simpanan yang tak terhitung jumlahnya. Dindingnya terbuat dari kuningan yang kini kusam, berbaris dari lantai ke langit-langit. Nomor berapa? Tanya manajer itu. Shanum melihat kunci di tangannya. A774. Pak Darmawan berjalan menyusuri lorong sempit. Seri A di sebelah sini. Ia berhenti di depan dinding kuningan. Ini dia. Ada 2 lubang kunci di kotak A774. Pak Darmawan memasukkan kunci masternya ke lubang kiri. Sekarang, kunci Anda, katanya. Tangan Shanum gemetar hebat. Ia hampir tidak bisa memasukkan kunci itu ke lubang kanan. Ia memutarnya. Terdengar suara klik yang memuaskan. Pak Darmawan menarik sebuah tuas kecil, dan kotak logam panjang berwarna perunggu itu terlepas dari dinding. Ia menariknya keluar. Kotak itu berat. Ia meletakkannya di atas meja pemeriksaan di tengah ruangan. Silakan, katanya, melangkah mundur sedikit, memberinya ruang. Shanum menatap kotak itu. Inilah yang kakeknya sembunyikan. Inilah yang Ibu Dewi dan Yogi rela bunuh untuk mendapatkannya. Inilah warisan naga. Dengan napas tertahan, ia mengangkat tutup logam berat itu. Hening. Shanum dan Pak Darmawan menatap isi kotak itu tanpa berkedip. Ini bukan harta karun bajak laut. Ini jauh lebih rapi. Di lapisan paling atas, tergeletak setumpuk sertifikat properti. Kertasnya tebal dan bertekstur, diikat dengan pita sutra merah yang sudah pudar. Shanum mengambil tumpukan pertama. Itu adalah akta kepemilikan sebuah penthouse di London, atas nama sebuah yayasan yang tidak ia kenali. Tumpukan kedua, sebuah bidang tanah komersial di Singapura.
Tumpukan ketiga, sebuah villa di tepi Danau Zurich, Swiss. Nilainya, Shanum tidak bisa menghitungnya. Ini sudah melebihi nilai perusahaannya berkali-kali lipat. Ya Tuhan, bisik Pak Darmawan, menyeka keringat di dahinya, padahal ruangan itu dingin. Di bawah sertifikat properti, ada beberapa buku obligasi. Bukan obligasi biasa. Ini adalah bearer bonds, obligasi pembawa, aset yang hampir anonim dan bernilai sangat besar. Ditumpuk rapi, nilainya miliaran rupiah, mungkin triliunan. Shanum merasa pusing. Kakeknya, dia bukan hanya kaya. Dia adalah seorang taipan tersembunyi. Ini. Pak Darmawan menelan ludah. Bu, kekayaan ini luar biasa. Sekarang saya mengerti kenapa mereka mengejar Anda. Shanum terus menggali. Di dasar kotak, di bawah semua kekayaan kertas itu, ada satu benda yang tampak sangat tidak pada tempatnya. Benda itu modern, kecil, dan terbuat dari plastik hitam. Sebuah flash drive. Hanya flash drive USB biasa, seperti yang bisa dibeli di toko mana saja. Shanum mengambilnya. Benda itu terasa ringan di tangannya, kontras dengan semua kertas berharga di dalam kotak. Kenapa kakeknya menaruh ini di sini? Buku harian itu menyebutkan, bukti. Kekayaan ini adalah warisan. Tapi flash drive ini pasti hal lain. Apa itu? Tanya Pak Darmawan, mencondongkan tubuh ke depan. Saya tidak tahu, jawab Shanum. Tapi saya rasa, ini adalah bagian yang paling penting. Tiba-tiba, dari lantai atas, terdengar suara keributan. Suara teriakan. Anda tidak bisa masuk. Manajer saya sedang sibuk. Itu suara Dedi, si satpam. Lalu suara lain, suara yang Shanum kenali. Suara Yogi. Minggir. Istri saya ada di dalam. Dia tidak stabil dan dia membawa pencuri. Mata Pak Darmawan membelalak ngeri. Mereka sudah di dalam gedung. Kita harus keluar dari sini, kata Shanum, panik. Ia menyapu semua sertifikat dan obligasi kembali ke dalam kotak. Tidak, kata Pak Darmawan. Kita tidak bisa membawa kotak ini. Terlalu berat dan mereka akan langsung merebutnya. Tutup kotaknya. Kunci kembali. Shanum segera menutup kotak itu. Mereka berdua memutar kunci, dan Pak Darmawan mendorong kotak itu kembali ke dinding hingga berbunyi klik. Kotak ini aman. Tidak ada yang bisa membukanya tanpa kedua kunci. Kunci Anda, simpan baik-baik. Lalu bagaimana? Tanya Shanum putus asa. Mereka di atas. Sertifikat itu tidak penting sekarang, kata Pak Darmawan. Tapi benda kecil di tangan Anda itu? Ia menunjuk ke flash drive. Saya rasa, itulah senjatanya. Suara langkah kaki berat terdengar menuruni tangga spiral besi. Cepat. Pak Darmawan menarik tangan Shanum. Ada jalan keluar lain. Jalan darurat untuk staf. Ia mematikan lampu ruang brankas, membuat mereka dalam kegelapan. Ia menarik Shanum ke pintu lain di ujung ruangan, pintu baja sempit. Lewat sini. Shanum menggenggam flash drive itu erat-erat. Ia bisa mendengar suara Yogi berteriak di ruang bawah tanah. Shanum, Pak Darmawan. Saya tahu kalian di sana. Keluar. Mereka berlari menyusuri koridor sempit dan gelap, hanya diterangi lampu darurat berwarna merah. Kita kembali ke kantor saya, kata Pak Darmawan, napasnya terengah-engah. Komputer saya satu-satunya yang terhubung ke jaringan internal. Kita harus lihat isi flash drive itu. Sekarang juga. Mereka menaiki tangga di ujung lain, yang membawa mereka kembali ke lobi utama, tapi di sisi yang berlawanan, tersembunyi di balik barisan teller. Mereka mengintip. Lobi utama kosong. Yogi, Ibu Dewi, dan 2 petugas polisi sudah turun ke ruang bawah tanah. Cepat, bisik Pak Darmawan. Mereka berlari melintasi lobi yang sepi, kembali ke meja kantor Pak Darmawan. Manajer itu segera duduk, menyalakan komputernya. Colokkan, katanya. Shanum, dengan tangan yang masih gemetar hebat, memasukkan flash drive hitam itu ke port USB di komputer Pak Darmawan. Komputer berbunyi pelan. Sebuah drive baru muncul di layar. Shanum mengkliknya. Hanya ada satu folder di dalamnya. Nama folder itu adalah Bukti. Jari Shanum terhenti di atas mouse. Bukti. Kata itu terasa berat dan penuh firasat. Di kejauhan, di bawah tanah, ia bisa mendengar suara-suara samar. Yogi dan Ibu Dewi pasti sedang berdebat dengan polisi di depan pintu brankas yang tertutup. Mereka tidak akan bisa membukanya. Tapi cepat atau lambat, mereka akan sadar dan kembali ke atas. Buka, Bu, desak Pak Darmawan,
matanya tertuju pada pintu lobi. Apapun isinya, kita harus tahu. Shanum menarik napas dalam-dalam dan mengklik 2 kali folder. Bukti, itu. Folder itu terbuka, memperlihatkan isinya. Ruangan itu tidak berisi dokumen atau foto. Isinya adalah puluhan file audio dan video. Semuanya diberi label yang rapi berdasarkan tanggal dan lokasi. Shanum membaca beberapa nama file dengan ngeri. Rumah Lesmana, Ruang Kerja Dewi, 10 Jan 2015. Telepon Yogi, pembicaraan proyek, 03 Maret 2018. Restoran, makan malam ayah dan ibu Dewi, 17 Jul 2021. Kakek saya, bisik Shanum. Lalu ayah saya, mereka merekam semuanya. Mereka tahu, kata Pak Darmawan, matanya terbelalak tak percaya. Mereka sudah curiga selama puluhan tahun. Ini bukan hanya Save Deposit Box. Ini adalah arsip intelijen. Kakek dan ayahnya, yang ia kira hanya pengusaha biasa, ternyata diam-diam menjalankan operasi pengawasan terhadap keluarga yang mereka curigai akan menghancurkan mereka. Warisan naga, bukan hanya kekayaan. Warisan naga adalah kebenaran. Shanum dengan cepat menggulir ke file paling baru. Ia harus tahu rencana mereka yang sekarang. Tapi matanya tertuju pada satu file video di dekat bagian bawah. Tanggalnya membuatnya mual. 1 minggu setelah pemakaman ayahnya. Nama filenya, Rencan Final, Pembicaraan Ruang Kerja Dewi. Pak, tolong putar ini, kata Shanum, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tidak sanggup mengkliknya sendiri. Pak Darmawan mengangguk tegas. Ia mengklik file itu. Sebuah pemutar video terbuka. Gambarnya agak berbintik-bintik, diambil dari sudut tinggi. Itu adalah ruang kerja mewah Ibu Dewi. Shanum langsung mengenalinya. Kamera itu tersembunyi di salah satu sudut langit-langit. Mungkin di dalam detektor asap. Dalam video itu, Ibu Dewi dan Yogi sedang duduk di sofa. Mereka tidak terlihat berduka. Mereka terlihat lega. Mereka mengangkat gelas anggur, bersulang. Suara mereka terekam dengan jelas. Untuk ayah, kata Ibu Dewi, senyum sinis tersungging di bibirnya. Akhirnya, pria tua sombong itu mati. Remblong yang diatur dengan sempurna. Bekerja jauh lebih baik daripada yang kuduga. Napas Shanum tercekat di tenggorokannya. Remblong yang diatur. Bukan kecelakaan. Itu pembunuhan. Yogi di video itu tertawa. Tawa yang santai dan ringan. Tenang, Bu. Semuanya bersih. Polisi sudah menutup kasusnya. Murni kecelakaan tunggal. Tidak ada yang curiga sama sekali. Bagus, kata Ibu Dewi. Sekarang, tinggal putrinya yang bodoh itu. Shanum. Dia benar-benar hancur, patah hati. Dan dia benar-benar percaya kamu mencintainya. Shanum memejamkan mata, rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Pak Darmawan di sebelahnya meletakkan tangan di mulutnya, matanya membelalak ngeri. Yogi di layar menyesap anggurnya. Dia muda sekali, Bu. Dia haus pujian, haus sosok ayah. Aku akan terus memainkan peranku. Aku akan selesaikan dia. Kita biarkan dia membangun perusahaannya sedikit lebih besar dengan otak pintarnya itu. Biarkan dia bekerja keras untuk kita. Lalu, saat dia sudah di puncak, kita ambil semuanya. Seperti rencana kita dari awal. Ya, Ibu Dewi menimpali, matanya berkilat-kilat penuh keserakahan. Perusahaannya, dan warisan naga sialan yang disembunyikan kakeknya itu. Aku yakin dia akan mendapatkan petunjuknya cepat atau lambat. Kita akan dapatkan semuanya. Kita akan hancurkan warisan keluarga mereka sampai ke akar-akarnya. Seperti mereka menghancurkan ayah. Video terus berlanjut. Tapi Shanum sudah tidak mendengarkan. Dunia di sekelilingnya senyap. Rasa sakit karena dikhianati begitu dalam, begitu total, hingga rasanya membekukan. Pria yang ia nikahi, yang ia bagi impiannya, adalah pembunuh ayahnya. Wanita yang ia hormati seperti ibunya sendiri, adalah dalangnya. Seluruh hidupnya selama 3 tahun terakhir, adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Pak Darmawan menghentikan video itu. Ya Tuhan, bisiknya, suaranya gemetar. Shanum, Bu itu bukti pembunuhan berencana. Shanum tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah kemarahan yang dingin dan membara. Kemarahan untuk ayahnya. Kemarahan untuk kakeknya. Dan kemarahan untuk ibunya, Ibu Atin, yang saat ini pasti berada di kantor polisi, dituduh sebagai penjahat oleh para pembunuh ini. Ada lagi, kata Shanum, suaranya datar dan kosong. Ia menunjuk ke file audio terbaru,
tertanggal 2 hari yang lalu. Judulnya, Persiapan Pesta Racun. Pak Darmawan mengkliknya. Kali ini hanya audio. Suara Ibu Dewi, dosisnya kecil saja. Yogi, kita tidak mau dia mati mendadak di pestanya. Itu akan terlalu mencurigakan. Kita mau dia terlihat sakit-sakitan selama beberapa minggu ke depan. Sakit karena stres, kelelahan. Suara Yogi, baik, Bu. Aku akan masukkan ke minuman sampanye terakhirnya, setelah dia tanda tangan surat kuasa itu. Kita bilang saja itu vitamin. Sempurna. Dalam sebulan, dia akan lumpuh total, dan kita akan mengambil alih perusahaannya, demi kebaikannya. Pak Darmawan langsung mematikan rekaman itu. Ia menatap Shanum, wajahnya pucat pasi. Mereka monster. Shanum menatap layar komputer. Ia kini mengerti segalanya. Ini bukan hanya soal uang. Ini adalah pembalasan dendam yang keji, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pak Darmawan, kata Shanum, suaranya kini kembali, tegas dan sedingin es. Saya perlu menyalin file-file ini. Semuanya. Tentu, kata Pak Darmawan, tangannya gemetar saat mencari flash drive cadangan di lacinya. Kita akan bawa ini ke Buk. Pintu kaca lobi bank digedor dengan keras. Kali ini bukan gedoran biasa. Ini gedoran yang marah. Pak Darmawan, buka pintunya. Itu suara Yogi. Mereka kembali. Shanum dan Pak Darmawan saling pandang. Mereka melihat ke pintu lobi. Di baliknya, berdiri Yogi, Ibu Dewi, dan 2 petugas polisi yang tampak marah. Dia tidak ada di brankas. Teriak Yogi, wajahnya merah padam. Dia pasti menipu Anda. Dia pasti masih di atas sini. Buka pintunya atau kami akan mendobraknya. Polisi itu maju. Pak Darmawan, atas nama hukum, buka pintu ini. Anda menyembunyikan seorang tersangka. Shanum mencabut flash drive hitam milik kakeknya. Ia menggenggamnya erat. Mereka ada di luar, bisik Pak Darmawan ngeri. Bagus, jawab Shanum, berdiri tegak. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan. Wajahnya adalah topeng tekad yang dingin. Biarkan mereka masuk. Momen itu terasa membeku. 4 orang di luar pintu kaca, 2 orang di dalam. Di antara mereka hanya ada lapisan kaca tipis. Namun rasanya seperti jurang pemisah antara kebohongan dan kebenaran. Polisi di luar, didorong oleh amarah Yogi, mulai menggedor lebih keras. Pak Darmawan, buka. Ini perintah polisi, teriak salah satu petugas. Pak Darmawan menatap Shanum. Ia, seorang manajer bank Parubaya yang hidupnya biasa saja, kini berada di pusat konspirasi pembunuhan. Tapi melihat wajah tenang Shanum, ia menemukan keberaniannya sendiri. Baik, katanya. Ia berjalan ke pintu dan memutar kunci. Pintu terbuka. Yogi adalah yang pertama menerobos masuk. Matanya merah, sisa dari semprotan merica dan kemarahan murni. Ibu Dewi mengikutinya, angkuh seperti biasa, memancarkan aura korban yang teraniaya. 2 petugas polisi mengikuti di belakang mereka, tangan mereka sudah siap diikat pinggang. Itu dia, Pak. Yogi langsung menunjuk Shanum, suaranya bergema di lobi marmer yang kosong. Tangkap dia. Dia mencuri kunci brankas kakek saya. Dia bersekongkol dengan ibunya untuk menjebak kami. Ibu Dewi menambahkan, suaranya dibuat bergetar seolah menahan tangis. Dia tidak stabil, Pak. Sejak ayahnya meninggal, dia stres berat. Pesta semalam membuatnya kolaps. Kami khawatir dia depresi. Dan sekarang dia berhalusinasi, menuduh kami macam-macam. Dia bahkan melukai putra saya. Ibu Dewi menunjuk mata Yogi yang bengkak. Yogi mengangguk, memainkan perannya dengan sempurna. Dia menyerang saya di villa, Pak. Kami ke sana untuk menenangkannya, tapi dia dan ibunya menyerang kami. Ibu saya sudah membuat laporan di kantor polisi pusat atas penyerangan yang dilakukan Ibu Atin. Shanum hanya berdiri diam di samping meja Pak Darmawan, membiarkan mereka mengeluarkan semua racun mereka. Flash drive itu terasa hangat di telapak tangannya. Salah satu polisi, yang lebih senior, melangkah maju. Bu Shanum, katanya dengan nada tegas namun mencoba tenang. Kami menerima laporan bahwa Anda kabur dari acara Anda, lalu melakukan penyerangan. Sekarang kami menemukan Anda di sini, mencoba mengakses brankas secara ilegal. Anda harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Petugas yang lebih muda bergerak untuk memegang lengan Shanum. Tunggu, kata Shanum. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas. Begitu dingin dan penuh otoritas,
hingga petugas itu menghentikan langkahnya. Yogi dan Ibu Dewi pun terdiam, terkejut melihat Shanum yang tidak menangis atau memohon. Anda bilang saya tidak stabil, kata Shanum, menatap lurus ke mata Yogi. Anda bilang saya stres. Anda bilang saya berhalusinasi. Itu benar, sayang, kata Yogi, mencoba nada lembut. Kamu bingung. Ayo kita pulang. Kita selesaikan ini. Jangan panggil aku, sayang, potong Shanum, suaranya setajam silet. Anda bilang saya mencuri. Tapi Anda lupa satu hal, Yogi. Ini bank kakek saya. Dan ini warisan saya. Omong kosong, bentak Ibu Dewi. Warisan itu milik keluarga Lesmana. Kakekmu menipunya dari ayah mertua saya. Benarkah? Shanum tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak hangat. Kalau begitu, mari kita dengar kebenarannya. Pak Polisi, sebelum Anda menangkap saya, izinkan saya membuktikan siapa penjahat yang sebenarnya di ruangan ini. Saya punya bukti. Bukti apa? Tanya polisi senior itu, mulai curiga. Jangan mengulur waktu, Bu. Dia bohong. Seru Yogi, mulai panik. Dia pasti mengedit sesuatu. Dia ahli teknologi. Shanum mengabaikannya. Ia menoleh ke Pak Darmawan. Pak, komputer Anda. Apakah terhubung dengan sistem audio di lobi ini? Pak Darmawan, yang tadinya tegang, kini mengerti arah permainan ini. Ya, katanya. Terhubung dengan sistem pengumuman darurat. Bagus, kata Shanum. Ia berjalan kembali ke komputer, masih menggenggam flash drive itu. Tolong, Pak, nyalakan speakernya. Buat suaranya sebesar mungkin. Apa yang kamu lakukan, Shanum? Yogi bergerak maju, mencoba merebut flash drive itu. Tahan dia, perintah Pak Darmawan kepada satpamnya, Dedi. Dedi, yang sejak tadi menonton, kini bertindak. Ia menahan Yogi. Maaf, Pak, tolong tetap di tempat Anda. Beraninya kamu. Sementara Yogi meronta, Pak Darmawan dengan cepat mengetik beberapa perintah di komputernya. Terdengar suara klik pelan, diikuti desis dari speaker yang terpasang di langit-langit lobi. Sistem audio aktif, Bu Shanum, kata Pak Darmawan. Shanum menatap Ibu Dewi, yang wajahnya kini mulai pucat pasi. Ia tahu apa yang ada di flash drive itu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Anda bilang saya stres karena pesta, kan? Kata Shanum ke mikrofon kecil di meja Pak Darmawan. Mari kita dengar persiapan pesta yang sesungguhnya. Jarinya bergerak di atas mouse. Ia mengklik file audio berjudul, Persiapan Pesta, Racun. Ia menekan tombol, play. Keheningan total menyelimuti lobi. Lalu, suara Ibu Dewi terdengar, jernih dan tajam, menggema dari setiap sudut langit-langit. Dosisnya kecil saja, Yogi. Kita tidak mau dia mati mendadak di pestanya. Itu akan terlalu mencurigakan. Kita mau dia terlihat sakit-sakitan selama beberapa minggu ke depan. Sakit karena stres, kelelahan. Kedua petugas polisi itu membeku. Wajah mereka berubah dari skeptis menjadi terkejut. Lalu, suara Yogi terdengar, merespons. Suara santai yang sama, yang tadi ia gunakan untuk menuduh Shanum. Baik, Bu. Aku akan masukkan ke minuman sampanye terakhirnya, setelah dia tanda tangan surat kuasa itu. Kita bilang saja itu vitamin. Ibu Dewi di lobi terhuyung mundur. Ia bersandar ke dinding marmer, matanya membelalak ngeri. Suara di rekaman itu melanjutkan. Suara Ibu Dewi lagi. Sempurna. Dalam sebulan, dia akan lumpuh total, dan kita akan mengambil alih perusahaannya, demi kebaikannya. Rekaman audio itu berhenti. Suara desis speaker kembali mengisi keheningan yang mematikan. Tidak ada yang bergerak. Yogi, yang tadi meronta, kini dia membatu, wajahnya sepucat mayat. Polisi senior itu perlahan melepaskan tangannya dari ikat pinggangnya. Ia menatap Yogi dan Ibu Dewi dengan tatapan baru. Tatapan dingin dan penuh perhitungan. Itu. Ibu Dewi mencoba berbicara, bibirnya gemetar hebat. Itu palsu. Ya, palsu. Yogi akhirnya menemukan suaranya. Ia berteriak, suaranya pecah karena panik. Itu editan. Rekayasa. Dia menjebak kami. Suara kami bisa ditiru. Itu AI. Teknologi AI sekarang canggih. Dia yang merencanakan ini semua. Ibu Dewi melihat secercah harapan. Benar? Itu bohong. Dia memfitnah kami. Mereka berdua mulai berteriak-teriak, menuduh Shanum sebagai pemfitnah, sebagai penipu ulung.
Situasi kembali kacau. Polisi tampak ragu lagi. Memang benar, teknologi pemalsuan suara ada. Shanum tetap tenang di tengah badai itu. Ia menatap kedua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Palsu? Tanyanya pelan ke mikrofon, membuat suaranya kembali menggema. Anda yakin itu editan? Ia kembali ke komputer. Bagaimana dengan ini? Jarinya bergerak ke file video. File yang paling ia takuti. File yang paling ia butuhkan. Rencan final, pembicaraan ruang kerja Dewi. Anda bilang saya depresi sejak ayah meninggal, kata Shanum. Mari kita lihat bagaimana tepatnya ayah meninggal. Jangan, teriak Ibu Dewi, kali ini dengan jeritan panik yang sesungguhnya. Ia tahu rekaman apa itu. Ia menerjang ke arah meja, mencoba menghentikan Shanum. Tapi terlambat. Polisi yang lebih muda, kini sigap, menahan Ibu Dewi. Diam di tempat Anda, Bu. Shanum menekan tombol, play. Monitor komputer itu kini menampilkan gambar. Shanum memutarnya menghadap lobi. Ruang kerja Ibu Dewi. Yogi dan Ibu Dewi bersulang. Dan kemudian, suara mereka terdengar lagi. Kali ini, dengan gambar. Untuk ayah. Akhirnya, pria tua sombong itu mati. Remblong yang diatur dengan sempurna. Bekerja jauh lebih baik daripada yang kuduga. Suara Ibu Dewi. Mengaku telah membunuh ayah Shanum. Di lobi ban, polisi senior itu tersentak. Dan rekaman itu berlanjut. Yogi tertawa. Tenang, Bu. Semuanya bersih. Polisi sudah menutup kasusnya. Murni kecelakaan tunggal. Shanum menghentikan video itu di sana. Semua napas tertahan. Wajah Ibu Dewi kini bukan lagi pucat. Wajahnya kejang. Yogi gemetar hebat, lututnya lemas, dan ia jatuh berlutut di lantai marmer. Permainan selesai. Keheningan yang mengikuti pemutaran video itu lebih berat daripada pintu brankas di ruang bawah tanah. Itu adalah keheningan yang dipenuhi kengerian, pengkhianatan, dan kebenaran yang tak terbantahkan. Kedua petugas polisi itu kini menatap Yogi dan Ibu Dewi bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai monster. Palsu? Tanya Shanum sekali lagi, suaranya yang dingin memecah kesunyian. Apakah itu juga terlihat seperti editan? Yogi? Apakah tawa Anda juga palsu? Yogi, yang berlutut di lantai, tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, matanya kosong, bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tahu rekaman itu asli. Dia tidak tahu bagaimana Shanum mendapatkannya, tapi dia tahu itu asli. Ibu Dewi, di sisi lain, meledak. Keanggunannya yang dibuat-buat hancur berkeping-keping. Kamu, jeritnya, suaranya melengking seperti elang yang terluka. Ia meronta dari cengkeraman polisi. Kamu anak sialan. Harusnya kamu mati bersama ayahmu. Kamu dan ibumu yang kampungan itu. Kalian merebut segalanya. Cukup, bentak polisi senior itu. Suaranya menggelegar. Ia mengeluarkan borgol. Ibu Dewi Lesmana, Anda ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap. Ia menoleh ke Shanum. Fahmi. Ayah saya, jawab Shanum, suaranya mantap. Terhadap almarhum Fahmi, dan percobaan pembunuhan terhadap Shanum. Polisi itu memborgol tangan Ibu Dewi di belakang punggungnya. Suara klik logam yang menutup itu terdengar sangat memuaskan di lobi yang sepi. Tidak. Lepaskan aku. Kau tidak tahu siapa aku. Aku akan menghancurkan kalian semua. Ibu Dewi menendang-nendang, martabatnya hilang sudah. Polisi yang lebih muda mendekati Yogi, yang masih berlutut, lumpuh karena syok. Anda juga, Pak Yogi Lesmana. Anda ditangkap atas keterlibatan dalam konspirasi pembunuhan. Polisi itu menarik Yogi berdiri dan memborgolnya. Yogi tidak melawan. Dia seperti boneka kain, kekalahannya total dan mutlak. Dia menatap Shanum, matanya memohon. Mungkin mencari sisa cinta, sisa pengampunan. Shanum balas menatapnya. Matanya sedingin baja. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci. Hanya kehampaan. Dia memalingkan wajahnya. Tepat pada saat itu, pintu lobi bank terbuka lagi. Seorang pria berjas rapi dan seorang wanita dengan kartu pers di lehernya bergegas masuk. Shanum, seru pria berjas itu. Itu adalah pengacara kepercayaan ayahnya, Pak Johan. Saya di sini, Pak Johan, kata Shanum. Jurnalis di sebelahnya, seorang reporter investigasi terkenal, melihat borgol, polisi, dan layar komputer yang masih menyala. Matanya melebar. Ya Tuhan, apa yang saya lewatkan?
Ia langsung menyalakan kamera di ponselnya. Anda datang di waktu yang tepat, kata Shanum. Ia menunjuk ke flash drive yang masih ada di komputer. Pak Johan, ini adalah bukti pembunuhan ayah. Dan ini, ia menunjuk Pak Darmawan, adalah saksi yang membantu saya. Pak Johan, melihat kliennya yang berantakan namun tegap, dan dua orang yang diborgol, langsung mengerti. Polisi, katanya tegas. Klien saya adalah korban. Dan saya punya satu permintaan mendesak. Polisi senior itu mengangguk. Apa itu, Pak? Ibu klien saya. Ibu Atin, kata Shanum, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Emosinya kembali saat memikirkan ibunya. Mereka menjebaknya. Mereka membuat laporan palsu. Dia ada di kantor polisi pusat sekarang. Polisi senior itu memucat, menyadari kesalahannya. Ia segera mengambil radionya. Pusat, ini unit 7. Segera batalkan laporan penyerangan atas nama pelapor Ibu Dewi Lesmana. Saksi korban, Ibu Atin, adalah ulangi beliau adalah saksi kunci prioritas. Tolong amankan beliau. Berikan perlindungan. Jemput beliau dengan hormat dan bawa ke sini. Segera. Shanum akhirnya bisa bernapas. Ibunya aman. Dan untuk kalian berdua, Pak Johan menatap Yogi dan Ibu Dewi dengan tatapan tajam. Atas nama klien saya, kami akan membekukan setiap aset, setiap rekening, setiap properti yang terhubung dengan nama Lesmana untuk penyelidikan pembunuhan ini, dan sebagai ganti rugi atas penipuan yang telah kalian lakukan. Jurnalis itu merekam semuanya. Kejatuhan keluarga Lesmana akan menjadi berita utama besok pagi. Karma mereka tidak hanya hukum, tapi juga sosial. Mereka hancur. Saat polisi menggiring Ibu Dewi yang masih menjerit-jerit dan Yogi yang diam membisu keluar dari bank, Shanum akhirnya bersandar di meja. Kakinya terasa lemas. Pak Darmawan mendekatinya. Bu Shanum, Anda menyelamatkan hidup saya, Pak Darmawan, kata Shanum tulus. Anda dan kakek saya. 6 bulan kemudian, gedung pencakar langit itu berkilauan sekali lagi. Kali ini, suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih dewasa. Lobi itu dipenuhi orang, tapi bukan untuk pesta. Ini adalah peresmian. Shanum berdiri di panggung yang sama. Hijabnya berwarna biru tua, memancarkan ketenangan dan kekuatan. Di barisan depan, Ibu Atin duduk, air matanya berlinang, tapi kali ini air mata bahagia. Di sebelahnya duduk Pak Darmawan, yang kini menjadi kepala keamanan di perusahaan baru Shanum. Perusahaan lama telah dilikuidasi. Protokol Naga telah mengamankan data intinya, dan dengan modal dari sebagian kecil warisan Naga yang kini sah menjadi miliknya, Shanum membangun kembali segalanya. Lebih kuat, lebih baik. Terima kasih telah hadir. Suara Shanum terdengar di seluruh ruangan. Banyak yang telah terjadi. Tapi hari ini, kita tidak hanya meresmikan kantor baru. Kita meresmikan sebuah janji. Warisan kakek saya, lanjutnya, bukan hanya properti dan obligasi. Warisan sesungguhnya adalah kebenaran. Itu adalah pengingat bahwa kita harus melawan serigala, tidak peduli seberapa mirip mereka dengan keluarga. Yogi dan Ibu Dewi telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bukti video dan audio itu tak terbantahkan. Kekayaan mereka yang diperoleh dari hasil kejahatan telah disita seluruhnya. Hari ini, Shanum tersenyum, senyum tulus pertamanya di depan publik. Saya meresmikan Yayasan Naga. Sebuah yayasan yang didanai penuh oleh warisan kakek saya. Proyek pertama kami, ia mengumumkan, adalah menyediakan program bantuan hukum gratis bagi para korban penipuan, kekerasan domestik, dan kejahatan tersembunyi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kami akan memberikan suara bagi mereka yang dibungkam oleh orang yang mereka percayai. Tepuk tangan menggema, jauh lebih meriah daripada pesta 6 bulan lalu. Shanum menatap ibunya. Ibu Atin mengangguk bangga. Shanum telah membersihkan nama keluarganya. Ia telah mengamankan warisannya. Dan yang terpenting, ia telah mengubah penderitaan tergelapnya menjadi cahaya bagi orang lain. Kakeknya pasti akan sangat bangga.